Kan banyak tuh waktu itu ada Pemda-Pemda yang protes ke Kementerian Keuangan ya, terutama Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah yang banyak didatangi Iya, oleh saya kok cuma dapat segini, iya, sana dapat bagaimana banyak. hitungannya Iya. iya. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan yang Iya. saya sedih itu terutama itu Pak, banyak laporan yang puskesmas di daerah, obat-obatnya itu kosong. Oh, Padahal puskesmas itu andalan sekali. Pak. Ini iya. kan turunannya sadis nih Pak. Jadi kayak Juga boleh dikatakan ya gini polanya ya. berat. Walaupun mungkin pemerintah ada alasannya, tapi itu Iya. tadi masyarakat itu butuh waktu untuk menyesuaikan. Iya. Daerah itu mau mandiri secara apa sih kalau misalkan gini, ada kemiskinan ekstrim nih. Iya. Untuk disabilitas, untuk lansia, Iya. mereka mau kita suruh mandiri seperti apa sih? Iya. Kan karena kemiskinan ini kan juga salah satu target nasional Iya. yang harus dicapai. Jadi dana daerah ini bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan, karena kalau pertumbuhan kan bisa jadi itu tidak mencerminkan keadilan redistributifnya. Yang masih kurang itu ke ketimpangan dan ke kemiskinannya itu. Oke. Jadi Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya, Awalin Rizky, dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Saya kali ini kedatangan tamu istimewa, seorang ekonom perempuan ya, agak jarang ini Bu di sini, Profesor Dr. Telisa Palianti. Bu Telisa, kalau saya manggil Mbak, kadang Mbak Telisa. Ini pernah jadi rekan saya di satu kesempatan. Kami sering berkomunikasi dalam hal bincang-bincang tentang ekonomi Indonesia. Nah, kali ini beliau saya undang. Sebenarnya agak enggan karena beliau bilang ini bukan spesialisasi beliau. Tapi saya tahu Bu Telisa ini sebagai ekonom ya tetap melihat ya, mencermati beberapa topik. Nah, karena itu ini Bu Telisa, ini kita lebih bersifat literasi lah istilahnya kan, agar para pemirsa kita ini mengetahui lebih luas tentang berbagai topik ya. Nah, kira-kira begini maunya nanti Bu Telisa. Jadi bagaimana Bu Telisa melihat kondisi umum kemandirian fiskal daerah ya, secara umum lah, provinsi, kabupaten, kota. Lalu seberapa urgensi karena transfer daerah yang tiba-tiba diturunkan banyak ini, apa urgensinya kepada daerah ya. Kemudian kita juga mungkin perlu dibantu untuk menjelaskan beberapa komponen, terutama yang besar-besar ya, bagi hasil, DAU dan DAK. Nah, umpama nih tidak ada perubahan signifikan pada APBN 2026 ini, menurut Bu Telisa apa yang mungkin terjadi dan sebaiknya apa yang dilakukan daerah. Ini para pemirsa, saya bantu ini angka yang, nah ini perbandingan antara 2025 dengan 2026. Tapi dalam hal APBN ya, bukan realisasi ini. APBN-nya 7 macam itu, 919 triliun, 920 lah. Nah, 920 ini di 2025 ini menurut Impres dikurangi nih. Jadi nanti mungkin realisasinya berkurang sekitar 50 Bu, menurut laporan dari Kementerian Keuangan. Nah, 2026 turun jadi 292. Seluruhnya turun Bu itu. Nah, dari 7 komponen ini. Next, saya ringkaskan, ini yang biru menunjukkan nilai transfer ke daerah, yang garis orange menunjukkan persentase atas total belanja. Jadi di 2026 ini nanti 18,03% Bu. Itu yang 2025 outlook 24,49%. Jadi jauh banget nih. Waktu kita memulai tahun 2002 aja sudah hampir 30% itu. Sulit untuk tidak mengatakan terjadi sentralisasi keuangan ya, berdasarkan angka ini saja. Sejak era kedua Presiden Jokowi. Next. Nah, ini yang khusus bagi hasil nih Bu, yang paling drastis ya. Mungkin nanti perlu dijelaskan Ibu, karena setahu saya dana bagi hasil ini ada formulanya. Artinya kalau langsung drop seperti itu, berarti kan ada perubahan pola, perubahan formula mungkin loh, saya nggak tahu. Nah, next, ini kalau yang alokasi umum kan lebih banyak ya wewenang daerah Bu ya untuk mengalokasikan. Kalau alokasi umum ini itu sempat diturunin kemarin. Ini yang ditambahi pada saat pembahasan R menjadi A Bu. Jadi sempat 370-an kemarin, naik lagi ke 400, tapi tetap lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Next. Nah, kalau DAK cukup drastis, 25 ini sudah turun, diturunkan lagi 26. Lalu berikutnya dana desa ya. Ini menarik nih, dana desa ini pertama kali yang terendah selama 7 tahun terakhir Bu. Menyamai tahun 2017-18 loh kurang lebih. Jadi kan kembali ke sini.
Nah, di saat yang bersamaan nanti silakan Bu Telisa kasih komentar. Itu kan ada beban baru buat dana desa untuk menjamin koperasi desa Merah Putih. Next, nah ini saya ambilkan dari Next Indonesia, ini sebuah lembaga Bu Telisa. Dia menghitung dari data Kementerian Keuangan, realisasi yang sudah dihitung. Nah itu dia tunjukin bahwa ternyata 2024 saja itu memang sebagian besar penerimaan daerah itu masih dari transfer pusat Bu itu. Nah, kemudian kalau dilihat berdasarkan kemandirian kan, yang mandiri itu kan harus di atas 50% ya, PAD dibandingkan total APBD-nya. Itu baru mandiri, yang sangat mandiri di atas 70%. Nah, macam-macam. Ternyata dengan cara seperti ini ke atas itu Bu, yang belum mandiri itu masih 440 kabupaten kota Bu, itu di bawah 25% berarti. PAD-nya, nah dan seterusnya. Intinya kalau berdasarkan ini Kementerian Fiskal Kabupaten Kota itu masih ya jauh lah ya. Provinsi pun saya sudah tadi cek, yang tinggi itu hanya 2-3 provinsi aja. Yang tinggi banget cuma DKI sama Banten itu. Terus ada mayoritas ya seperti ini. Nah, maksudnya kalau nanti dikurangi itu, ada nggak harapan ini bisa? Ya memang kalau dikurangi otomatis naik indeksnya Bu, ya kan? Cuma masalahnya itu tadi pertanyaan pertama tadi, bagaimana kira-kira keadaannya. Nah, kita mulai dari yang sederhana dulu Bu. Saya butuh Bu Telisa menjelaskan kepada kami semua, transfer ke daerah itu barangnya apa sih Bu? Artinya itu kan biar secara fiskal. Ya gitu Bu. Baik. Terima kasih Pak Awil. Tadi Pak Awil justru yang sudah menjelaskan. Lebih sangat jelas. Cuma kan kita saling sharing ya Pak ya. Maksudnya dari pengalaman kita dulu pernah di satu lembaga yang memang di Pokja Fiskal yang menangani juga terkait dengan ke daerah ini ya, pengalaman kita waktu dulu. Jadi lebih ke berdasarkan pengalaman itu, terus kita melihat bahwa banyak hal yang perlu kita kaji. Nah jadi di sini kalau kita lihat tadi dari data yang Pak Awil sajikan nih, transfer ke daerah itu kan idenya apa sih? Kenapa sih masih perlu transfer ke daerah begitu kan? Karena ada konsep dari desentralisasi kan sebetulnya. Jadi basic dari transfer ke daerah itu karena ada desentralisasi di mana ada tugas-tugas pusat itu dikerjakan oleh daerah juga kan ya. Jadi memang bagaimana daerah itu berkembang, mereka punya, selain tadi ada tugas yang memang dialokasikan. Nah, tapi ada di satu sisi kan memang ada yang daerah itu punya inisiatif kan, mereka pengen mengembangkan apa. Nah, jadi dari dana transfer ini adalah bagaimana kebebasan daerah untuk melakukan hal-hal atau program yang ingin dijalankan. Nah, kalau yang pusat kan dia dekonsentrasi tadi ya, kalau yang saya sebut awal. Nah, kalau desentralisasi itu artinya dana-dana yang bisa digunakan untuk menjalankan sesuai dengan apa masing-masing kearifan lokal dari daerah, apa mereka pembangunan pengen program apa. Nah, makanya ada transfer ke daerah ini. Jadi kalau berdasarkan definisi nanti kita tampilkan ya, transfer ke daerah ini adalah bagian dana dari APBN, merupakan bagian dari belanja negara, kemudian dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Jadi kan tadi untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Tapi di situ kan ada di dalamnya apa sih ekspektasi-ekspektasi yang diharapkan dari daerah. Nah, TKD ini merupakan bagian dari hubungan keuangan antara pusat dengan daerah dalam sistem penyelenggaraan keuangan dan kemudian mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pusat dan daerah secara akuntabel dan transparan. Dan kita sudah tahu bahwa ini kan ada macam-macam ya jenisnya. Tadi Pak Awalil sudah sampaikan ada DAU yang paling umum, dana alokasi umum, di mana kalau DAU ini untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Dari formulanya kan yang namanya dana alokasi umum ini adalah untuk mengurangi gap, karena dia biasanya udah berdasarkan formulasi yang untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Jadi kan ada celah fiskal ya. Ada celah fiskal istilahnya. Nah, celah fiskal. Jadi dia dialokasikan per daerah sebesar celah fiskal 1 tahun anggaran. Jadi itu betul-betul untuk mengurangi ketimpangan. Nah, itu dana alokasi ketimpangan antar daerah. Antar daerah, iya. Nah, ada celah fiskal di situ perbedaannya. Nah, itu yang diisi gap oleh dana transfer ke daerah ini. Nah, terus kemudian yang berikutnya DBH tadi yang kata Bapak turun dari dana bagi. Nah, kita kan kemarin banyak riset ya Pak, yang waktu beberapa tahun lalu tuh tentang DBH nih. Karena di DBH ini bagi hasil ini
karena ada bagi hasil antara pusat sama daerah, di situ banyak sekali keinginan untuk mereformulasi. Karena kan banyak tuh waktu itu ada Pemda-Pemda yang protes ke Kementerian Keuangan ya, terutama Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah yang banyak didatangi oleh saya kok cuma dapat segini. Iya, sana dapat bagaimana banyak. hitungannya Jadi selalu daerah-daerah penghasil itu tentu ingin mendapatkan share yang lebih banyak, sehingga formulanya ini berdasarkan apa, pembagian antar provinsi dengan kabupaten kotanya aja itu kadang-kadang masih terjadi. Oh, saya harusnya lebih banyak karena misalkan tambangnya ada di saya, tapi kemudian pelabuhannya ada di sana, sehingga yang mencatatkan pelabuhannya itu yang dapat. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ada beberapa hal teknis yang bisa mengundang ini ada hal teknis gitu. Kalau DAU kan kecenderungannya sudah lebih bisa diterima rumusnya dibandingkan dengan DBH. DAU tadi celah fiskal ya, terkait dengan kebutuhan fiskal daerah dan kemampuan dia ya Bu ya. Iya, dan misalkan kan suatu daerah yang populasinya besar, berapa kebutuhannya penduduknya itu diperhitungkan dalam formulasi. Itu lebih kalau DAU cenderung selama ini sudah lebih berjalan established. Nah, DBH tidak banyak protes lah terhadap DAU. Iya, kalau DBH ini memang kayaknya yang banyak protes, yang banyak lah di sini ya. Nah, DBH ini ada dua macam, Pak. DBH pajak dengan DBH sumber daya alam. Karena kalau DKI kan pasti nggak dapat sumber daya alam, karena nggak punya sumber daya alam. Nah, dia dapatnya dari DBH pajak pasti lebih besarnya kayak gitu. Nah, ini sama sebetulnya untuk mengurangi ketimpangan fiskal, tapi berdasarkan pada persentase atas pendapatan tertentu di APBN, yaitu tadi dari sumber daya alam atau dari perpajakannya. Jadi ada biar daerah semangat juga dong. Dia kan sama-sama nih untuk mengejar pajak dalam proses pajak yang punyanya pusat ya secara ini. Nah, bagaimana mereka memungut kan membantu juga. Nah, mereka dapat bagian dari pemungutan tersebut seperti itu. Nah, itu untuk dana bagi hasil, terus kemudian tadi DBH, DAU, DAK nih. DAK itu, jadi 3 itu yang besar ya. Yang besar 3. Nah, kalau DAK kan kepada daerah untuk mendanai program yang menjadi prioritas nasional. Oh, jadi kalau di AU tadi lebih banyak terserah daerah ya. Kalau ini ada apa? Taggingnya ya, ada earmarking ya istilahnya. Earmarkingnya ya dari daerah dari pusat itu udah ada programnya ini daerah ketempatan. Jadi untuk mencapai prioritas nasional dan terutama untuk juga operasional layanan publik yang menjadi fungsi utama. Kayak BOS, BOP itu di DAK. Nah, terus ada lagi dana otonomi khusus. Kita sudah tahu ada 2 daerah yang mendapatkan, provinsi Papua Barat dan Aceh ya dengan otonomi khusus. Nah, kemudian yang berikutnya ada dana keistimewaan seperti daerah istimewa Yogyakarta yang mendapatkan. Kemudian dana desa. Nah, itu tadi juga dana desa ini yang sekarang akan dijadikan jaminan untuk Koperasi Merah Putih. Meskipun katanya 30% saja. Iya, 30% dari dana tapi desa. Banyak 30% itu. Ya, ini mungkin inovasi-inovasi yang terus berkembang ya, Pak ya. Cuma memang dalam implementasinya perlu kita mitigasi ya. Apa sih yang tadinya dana desa ini biasa digunakan untuk apa? Karena kalau seingat saya kan dana desa ini sudah di tahun 2016 ya, Pak ya. Jadi sudah hampir 9 tahun berjalan. Kemudian nanti dana desa ini 2015 malah Bu. 2015 masih kecil ya. Tapi betul-betul maksimumnya itu memang di 2016. Betul-betul mulai dijalankan ya secara full-fledged lah istilahnya. Nah, ini dana desa ini kemudian yang selama ini masyarakat sudah terbiasa. Loh Bu. Ini hampir rata-rata 1 miliar kurang lebih dari tiap desa itu. Kemudian akan turun dan kemudian share-nya 30% dipakai untuk penjaminan. Namanya penjaminan bisa di awal ya. Jadi kayak CKPN tidak boleh dipakai dulu. Jadi pasti udah nggak boleh nih di awal. Kalau sudah selesai, ternyata lancar baru dipakai. Nah itu kan berarti ada lag juga nanti dari penyerapan dana desanya ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita simpulkan ya Pak, dana transfer ke daerah ini kan sebetulnya yang pertama mengurangi kesenjangan antar wilayah itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua memperkuat efisiensi alokasi sesuai dengan aspirasi dari masyarakat di daerah. Kemudian menjadi instrumen stabilisasi juga dari sisi distribusi APBN untuk terutama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah gitu kan. Ya tadi daerah-daerah ini kan perlu menjaga bagaimana layanan publiknya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kan mereka butuh dana-dana dari daerah dari pusat ini gitu. Jadi dia bisa sebagai instrumen stabilisasi. Kemudian mendorong akuntabilitas daerah karena penggunaan transfer dipantau melalui mekanisme kinerja. Jadi
Jadi mau nggak Jadi dia mau harus lapor ya untuk bagian yang ya. itu ya. Jadi karena ada kewajiban pelaporan dari pusat dibandingkan dengan PAD. Kalau PAD kan dia sendiri yang mengumpulkan ya, walaupun tetap harus dilaporkan. Tapi kan kalau dana transfer ini pengawasannya lebih ketat ya, karena kan memang ada akuntabilitas penggunaan apalagi dana kayak APBN. alokasi khusus tadi ya, kan ada peruntukannya. Ada peruntukan-peruntukan. Jadi daerah juga lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Positifnya seperti itu dari dana transfer ke daerah. Boleh sedikit Pak nambahin. Jadi kita dana transfer ini ada kerangka regulasinya. Kerangka regulasinya itu yang pertama Undang-Undang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Jadi mengacu ke Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022. Belum lama ya. Belum lama, iya. Ini sudah diperbaharui. Ada amandemennya. Menyatukan dan memperbaiki mekanisme transfer ke daerah dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, pemerataan, dan keberlanjutan fiskal. Kemudian ada PP Pak khusus ininya, pelaksanaannya. Iya, itu adalah di PP nomor 37 tahun 2023. Tujuannya adalah mewujudkan desentralisasi fiskal yang lebih efektif dan merata demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada PMK juga untuk pengelolaan khusus dana otonomi khusus ya, nomor 33 tahun 2024, khusus 2024 ya. Itu ya. Nanti mungkin 2025 kita lihat lagi update. Tapi itu dua yang utama Pak untuk regulasi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 sama PP nomor 37 tahun 2023. Nah, jadi ini nanti menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya ya. Karena sejak 2003 kan sudah ada tuh aturan-aturan kan. Sudah ada. Ini penyempurnaan yang terbarunya, ya. Termasuk gara-gara banyak yang protes tadi terpaksa diatur juga kayaknya. Betul, yang tadi terutama reformulasi itu kan juga masuk ya, seharusnya di dalam revisi tersebut seperti itu. Nah ini jadi menarik kan, artinya sebetulnya kita mendapatkan fakta setelah reformasi terutama sejak 2003-2004 lah ya, daerah ini makin ditambahi secara nominal kan transfernya. Dan kemudian tapi memang harus diakui kan ada tambahan urusan juga kan, seperti BOS, BOP, jadi paralel. Nah, lalu menurut saya ini tadi bahwa jadi ada kebiasaan ini, ada kebiasaan APBD itu menerima sekian, Bu. Bener nggak saya menilai ini? Nah, kan misalnya ketika DPRD dan Pemda tingkat 2 tingkat 1 merencanakan APBD-nya, itu kan dia sudah ada prakiraan transfer ke daerahnya itu sekian, kan kira-kira begitu toh. Nah, ini kan menurut saya 2026 ini kan jadi cukup mengejutkan kan. Meskipun mereka belum menyusun nih, baru sekarang mulai bicara, itu menurut Ibu kira-kira ya kalau bahasa ngepopnya itu goncang nggak? Gede banget loh 200 triliun itu. Betul, jadi memang gini, kan selama ini kita pahami dari kedua belah pihak ya. Iya, betul. Kenapa pemerintah pusat memutuskan untuk mengurangi transfer ke daerah? Ada dua background di sini. Satu, butuh program prioritas, jadi pemerintah di sini membutuhkan dana ya untuk menjalankan program-program. Jadi realokasi ya. Jadi ada realokasi ya, kita tahu lah program-program yang ada, MBG 3 juta rumah dan seterusnya. Nah, sehingga butuh dana yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, terus kemudian mereka melihat yang kedua, adanya laporan-laporan yang menyatakan penyerapan anggaran di daerah itu kadang tidak optimal. Karena merasa ya udah karena penyerapan tidak optimal ya sudah dialokasi direalokasi untuk membiayai program-program prioritas pemerintah yang memang saat ini memang sedang menjadi fokus. Karena suka banyak tuh dulu berita mengendap di BPD. Sekian kan di era Bu Sri Mulyani sering tuh disampaikan daerah ini ini udah lama isu ini ya. Nah, kemudian ya sudahlah kalau kayak gitu kita potong saja. Yang ketiga, kemudian ternyata setelah disisir, kemarin kan pemerintah juga sering menyisir nih selain APBN dan APBD juga disisir nih pengelolaan daerah. Ternyata kan kemarin ada salah satu contoh kasus ya untuk anggaran apa tuh kemarin yang iklan atau apa ternyata sangat besar sekali di daerah. Jadi banyak yang nggak masuk akal juga di daerah. Nah, tapi bukan berarti kan itu hanya beberapa kasus nih. Mungkin tidak bisa digeneralisir untuk semua daerah dan kemudian ini kita nggak bisa once for all cutting gitu loh karena tadi di daerah sendiri ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang saya sedih itu terutama itu Pak. Banyak laporan yang puskesmas di daerah obat-obatnya itu kosong. Padahal puskesmas itu andalan sekali untuk masyarakat kecil di daerah. Nah, itu kan langsung terdepan. Nah, jangan sampai itu Pak yang dipotong. Kalau tadi anggaran iklan dipotong mungkin nggak terlalu berpengaruh lah. Atau anggaran perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya secondary ya. Puskesmas dan kebanyakan badan layanan umum daerah juga banyak bergantung pada sumber pusat. Layanan publik. Nah, itu tuh banyak sekali bergantung. Jadi
Memang, jadi ada satu hal nih. Jadi kita nggak bisa nih mau bakar ini harus kita musnahkan nih. Misalkan apa ya? Lumbung kita ada Iya, tikusnya, kita bakar tikusnya lumbungnya, iya, harus iya. cari tikusnya ya. Tikusnya itu. Jadi maksudnya tikusnya di mana, terus jangan sampai lumbungnya seluruhnya Iya, kita iya, bakar. Nah, iya, itu iya. yang harus hati-hati. Hati-hati. Ide dasarnya benar bahwa pemerintah nggak pengen nambah utang sehingga ada realokasi ini, Iya. tetapi tadi perlu dilihat lagi karena Iya. ternyata tadi baru rilis juga penyerapan anggaran di pusat kita kan masih 62,8%. Iya. Banyak KL-KL juga yang masih rendah Iya. penyerapannya. Jadi saya potong Bu. Jadi kalau ngeritik daerah penyerapannya kurang, orang pusat juga kurang. Iya, makanya Kalau itu dia. dipindah artinya ya. Nah itu jadi Iya, yang betul, mana ini jadi betul. ada nggak ya flexibility? Saya nggak tahu nanti skemanya seperti apa. Iya, In iya. between itu bisa realokasi. Jadi kan Pak Purbe minta diperbaiki tuh Pak Iya, Menteri iya. penyerapan anggaran-anggaran di daerah, tetapi tadi jangan sampai dibakar itu lumbungnya. Jadi Iya, iya, ada iya. hal yang signifikan nanti ikut Iya, kebakar iya. gitu. Itu yang maksudnya yang kalau beneran yang untuk anggaran daerah, untuk anggaran honorer, karena honorer ini Iya, terus terang iya, di iya. daerah tuh jadi andalan Iya. untuk pelayanan Dan publik kita, itu Pak. secara nggak langsung juga itu penyumbang pertumbuhan ekonomi kan Bu, Iya, konsumsi masyarakat. konsumsi masyarakat Iya. dari pegawai-pegawai honorer yang Iya, dia iya, mungkin iya. menjadi tulang punggung keluarga. Nah itu tuh kan memang katanya gini, nggak boleh ya, pemerintah tuh takut daerah tuh nambah pegawai aja gitu, Iya, iya. PNS-PNS daerah tanpa memperhitungkan memperhitungkan. Iya, kapasitasnya. makanya dipotong katanya gitu karena Iya. takut terlalu mengandalkan Iya. dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang memang daerah itu masih membutuhkan gitu kehadiran Iya, dari iya, iya. honorer dan PNS daerah tersebut untuk menjalankan tugas-tugas di daerah karena ini kan langsung terdepan dengan Iya. masyarakat. Dan misalkan nih kegiatan perjalanan dinas di daerah ataupun misalkan kegiatan apalah Konseling seminar atau rapat, apa di iya. daerah, itu kan UMKM daerah juga terlibat Iya, juga. dia kalau itu daerah itu cuma andalannya. hotel bintang 2 bintang Iya, makanya itu kegiatan Bukan. Pemda itu Iya, ada di iya. sana. Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi kita nggak bisa kayak ini ya, Iya. menyamaratakan terus langsung semua diagregatkan gitu loh. Jadi ini masalahnya memang nanti akan banyak di detailnya Bu ya. Iya, Ya, di tadi misal detail-detail. tadi kalau boleh saya komentari, mereka penyerapannya kurang. Harus jelas juga kan daerah-daerah mana yang penyerapannya kurang. Lalu ada Betul. dana yang mengendap tidak dipakai. Harus dilihat juga kalau ternyata yang hanya sebutlah dari 500-an hanya 50 ya 50 itu dong yang diterima. Iya, iya, Yang jangan 450 ini semuanya, betul. memang kekurangan. Jangan semuanya akhirnya Iya, disamaratakan karena setiap iya. daerah kan pasti punya karakteristik yang Iya, berbeda iya. tadi dari sisi kemandirian fiskalnya. Akibatnya kan kita tahu responnya ada beberapa daerah yang Iya, langsung iya, menaikkan iya. PBB itu. PBB. Karena DBH-nya kan dipotong Iya, banget. dipotong banget. Iya, akhirnya untuk meningkatkan itu dia PBB-nya dinaikkan. Iya. Iya. Jadi secara- DBH ini tadi saya garis bawahi pernyataan Prof. Telisa tadi, dana bagi hasil itu sebetulnya adalah yang dipungut oleh pusat lalu ada dibagi ke daerah, misalnya sumber daya alam, pendapatan sumber daya alamnya kan masuk pusat, Iya. tapi ada bagian daerah penghasil yang diberikan. Lalu pajak, seluruh PPH PPN itu ya punya pusat. Nah, lalu berdasarkan perhitungan terutama PPH Bu ya, ada dana bagi hasil ke daerah. Jadinya Jakarta yang paling banyak karena di sini orang bayar pajaknya, kantor pusatnya di Jakarta. Karena itu Bu, Jakarta kabarnya berkurangnya 15 triliun, ini lagi pusing kayaknya Iya, DKI. iya, Nah, iya, terus DKI tapi ada satu juga Bu, ya jenis perpajakan sih, cukai Bu. Cukai kan, cukai tembakau kan juga bagi hasil tuh Bu. Iya, bagi Nah, hasil DBH. itu kan juga PT. problem tersendiri itu karena daerah-daerah yang rokok ini kan selama ini ya lumayan makmur itu kan. Iya, Kalau iya. dikurangi nanti suasananya iya, gimana. Tapi apapun, Bu Telisa cukup fair tadi melihat bahwa dari satu sisi pemerintah punya prioritas, program prioritas, Iya. sementara pendapatan sedang landai, maka pilihannya adalah mengalokasikan belanja. Salah Iya. satu yang dilihat itu adalah transfer ke daerah Bu ya, dengan Iya. alasan kelihatannya tidak efektif dalam hal realisasinya dan juga ada yang mengendap. Tapi tadi Bu Telisa kasih saran, mestinya ini lebih dilihat detailnya. Jangan-jangan nggak usah segitu potongnya kan? Iya. Ya mungkin loh ya. Soalnya pemotongan ini saya juga belum meneliti detail ya. Iya. Artinya setiap daerah diberlakukan proporsional Iya. atau seperti apa atau disamaratakan. Iya, Nah, iya. jangan sampai disamaratakan tadi daerah-daerah yang inefisien dalam alokasi, misalkan tadi ada dana iklan yang sangat Nah, signifikan itu kayak dong gitu yang ya. dikasih Iya, ini. iya.
Tapi kalau misalkan dia digunakan untuk hal-hal yang langsung berkaitan Ya dengan terutama rakyat, tadi itu saya kan garis bawahi tuh kena. kayak puskesmas Iya, itu kan puskesmas luar itu biasa iya. kan vitalnya kan. Meskipun ada program nasional sekarang medical check up gratis, tapi Iya. jangan sampai jadi yang puskesmas Nah, itu pelayanan dasar yang sudah saya kasih komentar Bu, saya tadi baru ngeliat datanya 2 hari yang lalu, medical check up gratis nasional itu juga penyerapatannya sangat rendah. Nah, itu dia. Jadi 38%, yang lain kan di atas 60. Iya, Artinya pemerintah juga untuk seketika menggantikan peran puskesmas segala macam kan iya. harus hati-hati kan. Ini Jadi program bagus nih medical iya, check up ini, betul. tapi ternyata karena barang baru, instrumen ini belum terrealisasi Belum full. dirasakan oleh seluruh masyarakat Dan juga. susah membelanjakannya juga nggak mudah, instrumennya belum 38% Bu selama Iya. 9 bulan. Nah, sedangkan tadi puskesmas yang udah menjadi kebutuhan Nah. dasar masyarakat, pelayanannya jadi terganggu. Berarti bisa juga dong Bu, itu ada treatment teknis ya. Jadi medical check up-nya dilakukan di puskesmas, misalnya kan bisa begitu toh. Iya, Artinya ditugaskan seharusnya, kepada puskesmas dananya Dan mereka dapat bukan dana dana juga, daerahnya, iya. tapi dana Dana check up, pusat, dana program, ya dana Tapi program. itulah masalahnya kalau saya boleh komentar nih. Di kita ini kadang masalahnya di koordinasi antar kementerian, lembaga pusat daerah itu yang Betul. masih agak sedikit berat ya. Berat, Ya, iya. gitu. Dan mungkin tadi Pak, ya puskesmas sendiri mungkin punya SOP atau di daerah sendiri ataupun pusat ada SOP sehingga kadang nggak bisa semudah ini kita tempelin nih satu Iya, program dengan program itu ya. lain tadi selalu No. ada permasalahan birokrasi Iya, nanti pertanggungjawabannya harus ada juga kan, pertanggungjawabannya gimana gitu. laporan Jadi keuangannya jadi. Tapi mestinya kan itu jadi make sense ya. iya betul, Ya, harusnya kalau ada sinergi antara ada program sinerginya pusat kan, dengan pusat daerah daerahnya. itu. Iya. Jadi kalau pusat punya program stunting, punya medical check up, Iya. TBC gratis, Iya. itu kan berarti bisa dong memberdayakan puskesmas. Gampangannya iya. kan begitu. Dan puskesmas nanti mendapatkan alokasi gitu Iya, kan. Jadi memang harapannya. cuma memang selama ini kan gini loh Pak, kalau kita melakukan kebijakan itu kan memang nggak bisa mendadak ya, butuh proses transisi. Jadi tadi kesannya boleh ini dilihat lagi Pak, kesannya nih ya, coba dilihat yang tadi DBH misalkan contohnya, contoh. atau dana desa tadi DBH kan turun banget. DBH yang turun drastis itu. Nah, ini kan kayak langsung banget gitu kan Pak, seperti ini. Sepertiga Jadi, itu Bu. iya, jadi nggak bisa langsung drastis karena itu tadi daerah sendiri kan ketika melakukan program-program membuat RKPD, ada yang rencana kerja multi-years juga pemerintah ya. daerah, iya. Itu kan mereka pasti udah di planning gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba di tengah tahun kita turunkan secara ini kan turunannya sadis nih Pak. Jadi kayak juga boleh dikatakan ya jadi ya. berat. Walaupun mungkin pemerintah ada alasannya, tapi itu tadi apapun kebijakan apapun kan sebetulnya nggak boleh itu terlalu mendadak dan kemudian itu shocking gitu kan. Karena ya itu tadi kita mau pindahkan nih dari satu kantong ke kantong lain, tapi kantong ininya belum siap, sedangkan yang ini yang sudah berjalan, yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Nah itu kan masyarakat itu butuh waktu untuk menyesuaikan. Jadi nggak bisa langsung perubahan yang mendadak begitu. Jadi konsepnya apapun kebijakannya menurut saya nggak bisa harus ada transisi untuk smooth gitu, supaya tadi ini kan sudah ada multiplier efeknya tadinya. Yang sudah terbiasa dengan pengeluaran ini, tapi kemudian tiba-tiba dirubah gitu kan. Dulu waktu Ibu studi yang di tahun 2018-an ya, itu 16, 17, formulanya ada nggak itu Bu? Kita belum tahu yang sekarang. Ada ya? Ada. Kita juga mengusulkan reformulasi agar lebih adil Harusnya gitu ya DBH buat itu kan daerah. peraturan menteri toh, mestinya toh kayaknya. DBH itu justru undang-undang Pak ya, di HKPD kan ada reformasinya. Formulanya ada juga. Iya. Formula umumnya ada. Iya, formula itu kan sudah ada di nasional, bahkan di undang-undang. Nah, ini kan menarik ini. Ini kita berdua sebagai ekonom, bukan ngeritik ini, kita nanya aja. Ini kalau didrastiskan begini, logikanya kan pasti perubahan formula, Bu. Betul. Nggak mungkin hanya Ini perubahan memang ada angka. perubahan, Pak. Jadi ada ketentuan di Undang-Undang APBN 2026, alokasi DBH SDA itu hanya 50% dari perkiraan PNBP. Ada aturan baru, formula baru. Formula baru membatalkan formula lama. Iya, jadi makanya udah nggak berlaku lagi tuh yang dulu kita tahun itu udah nggak berlaku, Pak. Karena sekarang udah ada aturan barunya hanya 50% dari perkiraan PNBP. Jadi udah dipagu, makanya kecil banget. Jadi pemirsa, ya kalau boleh nih, ini bukan pendapat Bu Tirsa, saya ya ini kita boleh dong masyarakat daerah jangan nanyain pemerintah pusat aja, nanyain DPR juga, karena kan undang-undang disetujui DPR. Betul. DPR yang berasal dari daerah-daerah ibu bapak yang dikurangi drastis itu ya berhak dong tanya sama wakil-wakilnya itu kok dulu
dulu bagaimana pendapatnya? Ini intermezzo, Iya, tapi kan iya. saya termasuk orang yang ini Bu, kan sebenarnya di Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada tuh APBN itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada juga kata-kata terbuka dan bertanggung jawab Bu. Kita ini kan agak sedikit kadang merasa ini keterbukaannya ini terutama ketika dia dirapatkan di DPR ini kan sedikit kurang kan kepada masyarakat. Nah, termasuk daerah ini mereka protes ini berarti kan komunikasi sebelumnya belum baik ini Bu. Nah, coba mari kalau kita lihat lebih ini lagi tadi. Kalau soal kemandirian daerah ini kan memang banyak studi nih. Banyak yang menganggap ini antara lain. Ada juga sih memang. Jadi pemerintahnya ada benernya dalam konteks ini. Yang menganggap kemandirian ini kurang berkembang karena ya ibaratnya disusui kan dengan transfer ke daerah yang banyak. Betul, jadi bisa jadi itu. Karena nanti kalau langsung didiskon ini transfer kemandiriannya meningkat Bu, tapi bukan karena duitnya bertambah banyak, karena kan porsi nih, ya pemirsa ya, porsi dari TKD dibandingkan total pendapatan daerah. Nah sekarang yang transfernya berkurang, kalau misalnya PAD-nya naik normal, ininya turun, porsinya kan jadi tinggi itu. Tapi ini kan tidak selalu berarti baik dong Bu, karena kan naiknya cuma porsi, duitnya tetap turun. Nah ini kan harus hati-hati kita. Kita ke topik lain dari transfer ke daerah Bu. Ini kan saya pernah mempelajari itu memang rata-rata kan transfer itu 3 atau 4 kali umumnya. 3 bulan biasanya, per 3 bulan diberi ke daerah itu Bu. Ada delay kadang. Jadi ada delay terutama untuk yang bagi hasil dan beberapa kalau alokasi khusus itu karena ada BOP, ada BOS itu kan biasanya lebih lancar tuh. Nah, maka terjadi delay. Jadi ini saya mewakili daerah yang membela diri nih. Dia jadi belum terserap, anggap aja datangnya September tuh. Betul. Kemudian ada APBN kita melaporkan September. Oh, ini memang baru datang kok. Ini satu. Yang kedua kan daerah itu kan buat planning tuh APBD. Kan ada rencana belanja, ada timeline membayarnya juga. Nah, mereka kan harus memperhitungkan datangnya transfer kan? Nah, sehingga ada delay itu adalah sesuatu yang rasional. Betul. Kan? Kecuali memang yang ada penyalahgunaan ya, kelamaan. Bener nggak cara saya melihat ini? Jadi maksud saya, kita nggak bisa juga serta-merta dengan menganggap ini banyak mengendap, ini banyak belum terrealisasi. Harus lihat case-nya juga. Kan dia beda kalau dia dapatnya tiap bulan kan? Betul. Nah, bener nggak saya cara melihat begitu Bu? Iya, ini kan istilahnya financial management ya, manajemen keuangan. Kita kalau di perusahaan tuh kan gimana kita melakukan matching antara aset liability kita. Nah di daerah sendiri kan kemampuan. Jadi gini, kalau di perusahaan tuh kita punya namanya CFO, Chief Financial Officer, ya kan? Itu selalu penting banget tuh untuk mengatur cash flow lah ya. Cash flow. Nah ini di daerah sendiri, makanya dulu waktu era Ibu Sri Mulyani itu, karena saya dulu pernah di MPKP ya, dulu pernah ada wacana kita bikin prodi baru yang tentang keuangan daerah, karena kita tuh di daerah tuh kekurangan CFO-nya. Nah CFO ini yang harus ngatur tadi, yang memberitahu gubernur, bupati, wali kota, kapan dia bisa menjalankan program. Nah ini kalau kita lihat ya Pak, saya nanti dalami juga ya, tapi di sini tadi tuh ada pernyataan ya di data ini bahwa sejak ini tuh 2026 itu rumus dari DBH itu sendiri itu mengacu kepada realisasi dari penerimaan tahun berjalan. Perhitungan DBH itu. Kalau tahun berjalan berarti kan nunggu. Nunggu. Iya berapa rilis tahun berjalannya, nanti baru kan ada lag-nya akan makin. Kalau untuk LKPP nanti sampai Juni baru ada. Iya makanya itu dia berarti kan baru tahun depannya, sehingga kita nggak bisa pakai. Jadi kita pakainya yang tahun lalu. Jadi saya nggak tahu, nanti kita perlu konfirmasi lagi sih ya kepada ahlinya yang memang detail ya. Mungkin kita bisa cek lagi. Tapi kalau misalkan dia berdasarkan rilis penerimaan tahun berjalan, berarti benar itu akan semakin ada lag waktu. Nah, CFO daerahnya ini harus mikir gimana caranya nih menutupi yang memang sudah ada sekarang ya. Berarti entah pakai silpa tahun lalu atau kemudian
entah pakai pinjaman. Ya. Karena sekarang tuh ada beberapa itu minjam Pak untuk Ya. menjalani ini. Karena memang pintu pinjaman daerah itu Bu saya sedikit potong. Iya. Itu dibuka tuh. Betul. Ada BUMN Kementerian Keuangan yang bisa pinjam. Ada juga Iya. bisa pinjam ke pemerintah langsung. Jadi SAL itu Bu boleh dipinjamkan untuk keperluan cash flow ya. Iya, daerah, untuk peluang, iya. mungkin Ya, jadi mungkin karena akhirnya sudah daerah merasa pinjam, masalah iya. ini muncul ya. Iya, tapi mungkin dia berani minjam kalau udah ada gambaran dari dari DBH yang akan dihitungnya itu berapa, dia udah ada gambaran nih. Iya. Berapa produksi yang dia tahun ini, kemudian dari penerimaan negara dia dapat berapa, itu mungkin udah ada estimasi sehingga dia berani minjem. Minjem itu berdasarkan pada estimasi itu gitu. Nah, jadi tapi kan minjem ini permasalahannya juga apakah ada bunganya atau tidak. Bunganya masih manajemen. Namanya minjem. Dan biasanya ada jaminan Bu, ada. Iya, ada jaminannya. Biarpun itu pemerintah tetap ada jaminan. Betul. Misalnya jaminannya SBN yang dia punya atau tadi ya kepastian bahwa dia akan dapat juga bisa jadi jaminan. Berapa bukti bahwa dia produksinya berapa, ininya berapa, sehingga nanti akan dapat JBH berapa, itu mungkin juga jadi jaminan. Tapi benar tuh menarik Ibu. Kalau memang begitu, memang butuh CFO ini daerah ini kan. Iya. Karena yang teknis begini nggak bisa dirapat DPRD ya atau dengan Pemda karena pasti mereka rapatnya tanda petik ada aspek politisnya. CFO ini kan dingin aja, lapor aja nih ke bupati kan, ini kita cash flow segini nih segini ke depan ke sekian. Kalau pusat jelas punya kan, daerah ini kayaknya banyak yang belum punya ya Bu. Iya, kan sebetulnya mungkin sudah ada badan, kalau itu sendiri-sendiri terpisah. Badan penerimaan pendapatan daerah ada ya kan, apa tuh? Badan penerimaan pendapatan daerah. Terus ada badan BPKD apa-apa itu. Iya, kemudian nanti tapi kan masih terpecah-pecah gitu. Belum satu CFO itu kan keseluruhan penerimaannya, pengeluarannya dia kelola liability asset management yang terintegrasi. Harusnya kalau saya bupati atau wali kota, saya kalau perlu ada dashboard khusus untuk saya nih kan. Real time kan. Jadi saya tahu nih kita punya duit enggak. Gitu ya. Makanya setiap daerah tuh memang betul Pak perlu seorang CFO yang tadi selalu mengingatkan kepada kepala daerah juga nanti koordinasi dengan DPRD ya kan, pasti communicate juga dengan DPRD untuk kita gimana, karena DPRD kan biasanya punya ini juga kan, persetujuan terhadap penggunaan anggaran daerah itu sendiri kan. Jadi makanya kita perlu punya CFO yang kuat. Jadi memang beberapa daerah sendiri sudah sudah melaporkan potensi penurunan DBH yang bahkan mencapai sudah dilaporkan mencapai 75%. Seperti anggaran pembiayaan layanan publik, gaji ASN dan pembangunan infrastruktur. Nah, tapi ini berbarengan juga menurut informasi Pak turunnya tadi karena harga komoditas yang turun. Karena kan DBH biasanya tergantung komoditi. Karena ada tidak semata-mata karena kebijakan. Karena dengan formula lama pun dia sudah turun dengan formula lama pun tanpa ada itu dia, tapi mungkin kan nggak akan sedrastis itu kalau hanya dari harga karena komoditas. Karena tadi gambar gitunya kan nggak. Harga komoditas tuh harusnya nggak sedrastis itu, karena ini ditambah dengan penurunan alokasi komponen DBH dengan pergeseran anggaran yang memang sebagian dana DBH ini dialihkan ke belanja KL untuk mendukung program prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah. Sampai situ saya dapat baca berita juga, komentar dari Pak Menteri bahwa salah satu alasan ini adalah karena banyak program pusat yang sudah dilaksanakan di daerah dan menggiatkan ekonomi daerah. Salah satu yang disebut-sebut itu MBG. Betul. Ini pendapat aja. Kita kan nggak data kan masih perlu waktu nih MBG seberapa ini. Ibu make sense nggak kalau bahwa MBG itu bisa menutupi, kita nggak hanya dana bagi hasil loh Bu yang turun, di AU turun, di AK turun loh. Kalau di AU itu kan ya itu juga kita harus cek nanti kok bisa turun, mestinya kan formulanya itu secara normally kan naik dia, coba di AU. Mungkin di AK pendidikan Pak, di AK kan ada tuh untuk pendidikan. Yang di AU satu gambarnya Mas Damar di AU. Nah kan ya kan memang tipis sih turunnya ya, tapi lajimnya sih naik biasanya kalau yang normally ya, kecuali COVID naik sedikit. Nah ini kan artinya daerah tetap harus, karena setiap 10-20 triliun itu dibagi beberapa, pasti signifikan di sisi mereka kan? Iya, pasti signifikan Pak. Jadi memang dugaan Ibu nih, ini kan mereka kalau menurut prosedur, mereka ini baru rapat RAPBD nih, belum APBD, karena kan dia RAPBD-nya menunggu, sudah APBN sudah nih, berarti mereka sudah ngukur nih RAPBD sampai akhir November. Kira-kira gimana menurut sementara ini kelihatannya?
Ya, jadi kalau saya melihat gini Pak Awalil, jadi kan ini kita flashback dulu deh ya, Iya, iya. apa tuh namanya, bahwa tadi premis utamanya ini tidak boleh dilakukan secara Nah, mendadak pendapat gitu. Ibu begitu Itu ya. ya pendapat saya itu. Jadi premis utama. Jadi karena ada hal-hal yang sudah apa ya, Sudah, minimum banget di daerah. iya, Jadi pengeluaran minimum, spending minimum iya, yang iya, itu untuk hajat hidup orang banyak kan. Kalau kayak iya, daging sama lemak yang harus iya, kita potong kan lemaknya. iya, Nah, jangan sampai dagingnya ikut iya, kepotong di apalagi daerah tulangnya, ini. Bu. Bahkan sampai ke tulang gitu kan. Jadi Iya, iya. harus hati-hati tuh karena ini kan cukup drastis tadi 300T. Nah, sedangkan gini, kemandirian fiskal itu betul. Tadi Pak Holil bilang kan, memang kita harus mendorong nih kemandirian Iya, iya, iya. fiskal. Nah, ini bicara ke pertanyaan Bapak Iya, nomor 1 nih, kemandirian iya, fiskal. iya, Jadi itu tidak bisa create apa ya, langsung mendadak begitu. Memang daerah itu untuk didorong karena gini, daerah itu mau mandiri secara apa sih kalau misalkan gini, ada kemiskinan ekstrim nih, iya. untuk disabilitas, untuk lansia, mereka Iya. mau kita suruh mandiri seperti apa sih? Iya. Kan nggak Iya, mungkin. itu pasti filantropis yang Iya, masuk itu kan. harus sosial Sosial, yang masuk. Makanya iya. bansos itu kan diutamakan untuk mereka Iya. disabilitas, lansia, Iya, janda, misalkan iya, iya. yang sudah sangat tua yang tidak bisa produktivitas Iya, sama iya. sekali. Ya itu udah nggak usah diomongin lagi. Jadi Iya. mandiri yang, nah ini daerah-daerah ini banyak nih di gunung terpencil. Dia mau menghasilkan pendapatan apa kan agak sulit iya, juga. iya, Nah itu memang butuh kita subsidi antar silang yang daerah kaya. Nah, ada daerah-daerah yang mungkin menengah, dia memang masih bisa didorong productivity-nya. Jadi nggak Iya. semua daerah tuh bisa mandiri. Jadi makanya tadi pemetaan daerah yang tadi Pak Awalil sudah buat Iya. tuh saya setuju bahwa memang mana sih daerah yang kemandirian fiskalnya ini memang udah nggak bisa ditingkatkan lagi. Itu Iya. memang butuh bantuan dari Iya. daerah. Nah, itu tolong diprioritaskan, Iya, paling nggak diutamakan. untuk 1-2 tahun itu Iya, harus iya. diamankan lah. Iya. Nah, terus kemudian MBG. Mungkin gini. Tadi kan ada di angka pendidikan. Kalau saya kan ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa mungkin MBG ini ngambil dari sebagian dana pendidikan. Ya. Nah, mungkin ada di angka pendidikan juga. Nah, yang di angka geser ke pendidikan situ. itu mungkin dikurangi, bisa geser ke program itu gitu. Walaupun mungkin nggak per se ya, tetapi Ya. bisa lah gitu diambil Bisa. dari di angka pendidikan seperti itu. Jadi apa namanya, hal-hal seperti itu harus kita inovasi lah gitu. Jadi yang mana, nah, mana yang program relate dengan makanan bergizi gratis ini tuh yang mana yang mungkin bisa mensubstitusi selama ini yang daerah itu ada. Tapi kan nggak semua tadi. Iya. Makanya penggunaan di sisi alokasi daerahnya harus kita lihat dulu nih sama Iya. pusat. Pusat udah punya peta belum daerah tuh spending ini. Nah, ada yang tidak tergantikan. Nah, itu kan berarti nggak bisa. Iya. Udah minimum spending yang harus dikeluarkan oleh pusat Iya. kepada daerah itu jangan diganggu. Itu istilahnya udah dagingnya gitu loh. Yang kita potong adalah lemak-lemaknya ini. Yang lemak-lemak ini kita alirkan ke program-program prioritas yang memang sedang dibutuhkan oleh daerah. Mana sih overlapnya antara program pusat sama daerah? Mana yang masih bisa diinikan gitu ya oleh daerahnya, masih bisa survive gitu. Dan kemudian itu bisa mendukung kepada program-program pusat seperti itu. Nah, jadi ini sekaligus pemirsa ya. Ini kan pemirsa saya ini banyak juga kawan-kawan ekonom di daerah. Iya. Kalau bisa nih perbincangan saya dengan Bu Telesya nih, kita butuh nih perbincangan kawan-kawan di daerah untuk kasus daerahnya, masing-masing. ya. Iya, Supaya bagaimana kita pengalaman daerah dan masing-masing. itu bisa disiarkan di YouTube atau disampaikan. Ini kan saatnya Iya. kita semua harus menyatakan. Kalau cuma gubernur yang pergi, bupati yang pergi, kesannya kan ini soal menuntut hak saja, tapi Iya. kalau kawan-kawan di daerah seperti kami ini, ekonom di daerah, bicarakan APBD-nya, bicarakan kondisi lapangannya, biar jadi masukan ya, kira-kira begitu Bu Betul, ya. betul. Nah, sebagai penutup nih Bu, jadi ya ini hanya pendapat kita, pendapat Ibu. Ini kira-kira usulannya ke pemerintah pusat dan ke pemerintah daerah, karena APBN itu masih punya mekanisme loh Bu, bisa dirubah, baik diubah melalui APBNP, bisa juga Iya. melalui Perpres kan. Nah, daerah juga begitu. Daerah ini sedang menyusun APBD kan. Nah, Ibu saran kepada kedua belah pihak tuh apa kira-kira sebagai penutup kita? Iya. Jadi tadi mungkin sebelum ditutup Pak, saya tadi ada 2 yang belum kita sorot tuh, dana desa sama dana Oke, insentif oke. daerah. Sebelum kita tutup ya. Jadi terkait dengan dana desa itu juga harus hati-hati selama ini bagaimana penggunaannya sudah efektif atau belum. Terus kemudian iya. nanti ketika dia 30% digunakan untuk penjaminan, nah itu kan berarti mungkin sebagian itu sudah ditutupi oleh kegiatan Koperasi Merah Putih ya. Tapi Iya, kan gini, Koperasi Merah Putih itu kan kebanyakan kegiatannya pinjaman ya. Iya. Pinjaman. Sementara ini dagang dan pinjaman jadi belum produksi. Ada Iya. dagang juga sih. Iya, enggak, maksud saya dia tuh pemberian bentuknya yang 3 kepada miliar dia, itu ya, bentuknya benar. pinjaman. Diberikan Sedangkan kepada Kopdesa kalau dana pinjaman. desa kan tidak. Dana Iya, desa kan dia habis. memang diberikan. Iya, Nah, diberikan. jadi kan ada substitusi yang tadinya diberikan jadi pinjaman. Kan Iya, ini iya. juga
harus Harus dihitung ini ulang lah. dihitung ulang juga gimana dampak. Iya. Kalau pinjaman kan harus dikembalikan, Iya. Pak, gitu. Kalau dana desa kan emang harus untuk program-program Iya, daerah. betul. Jadi 30% dana desa yang biasa dipakai itu dia Jadi itu jaminan. jadi jaminan gitu kan. Idenya bagus sekali sebetulnya. Cuma tadi kita harus mitigasi impact-impact yang mungkin terjadi di dalam jangka pendek ketika masyarakat tuh jadi berkurang dana Iya, tadi desanya. kembali seperti kata Ibu, apa-apa yang mendadak itu pasti ada ekses kan. Iya. Nah, sebelumnya kan harus ada kajian dulu Iya, biasanya iya, atau sosialisasi, terus kemudian mitigation impact report. Jadi apa istilahnya itu regulatory impact analysis, RIA-nya harus kita ini cost benefit analisisnya seperti apa sehingga nanti kita bisa mitigasi. Nah, itu kita belum mungkin belum dapat sih belum dapat dari pemerintah tuh sejauh apa sehingga kita bisa siapkan supaya tadi yang sudah bagus berdampak positif seperti dana desa tadi itu tidak langsung hilang multiplier efeknya. Nah, sedangkan program baru yang berjalan multiplier efeknya belum pasti kan, butuh proses untuk menciptakan multiplier efek baru. Jadi antara program lama program baru apapun itu termasuk juga program-program daerah ini yang dana desa di shifting ke KMP. Nah, itu cost benefit analisisnya seperti apa sehingga kita mitigasi supaya dampak negatifnya bisa kita minimalisir dan lebih banyak dampak positifnya. Supaya ini dan sinergi antara program lama dengan program baru itu supaya sustainability-nya tetap berjalan supaya nggak kayak ini yang lama hilang, yang baru dilupakan, yang baru ada, yang lama dilupakan kayak gitu kan. Jadi gimana nih udah ada BUMDes juga. Nah, sinergi antara BUMDes sama KMP seperti apa misalkan kayak gitu. Nah, itu harus didorong. Nah, terus kemudian sudah ada dana insentif daerah. Daerah-daerah itu supaya semangat dalam menyerap itu kan fiskal ya istilahnya. Insentif daerah itu kan kepala-kepala daerah yang bagus kinerja fiskalnya dikasih DID. Nah, DID juga akan turun. Nah, kira-kira daerah jadi terpengaruh nggak? Itu. Jadi itu ada hal-hal yang harus diperhatikan yang terutama insentif ini kan sudah bagus sebetulnya ya, tapi kemudian akan dikurangi begitu kan untuk membiayai program-program nasional gitu. Idenya bagus. Jadi gini, shiftingnya itu harus smooth lah gitu. Nah, terus kemudian nanti dalam penyusunan APBD dan kemudian nanti APBN 2026 ini kan masih ada waktu perubahan. Untuk perubahan kan, Pak. Nah, harapan saya Pak Menteri dan juga bersama dengan Pemda, Pak Menteri bisa bikin forum sama Pemda dulu untuk saling share nih dari Pemda-Pemda itu seperti kalau kemarin kan hanya beberapa gubernur aja 18 gubernur ini kan nggak semuanya. Protes kalau tapi ini ada harus forum khusus mungkin nanti bisa dilibatkan. Kan ada forum antar pimpinan daerah itu ada forumnya, Bu. Iya, dulu kan kalau di Bappenas kan Musrembang ya. Tapi kalau yang untuk forum keuangan daerah ini mungkin saya nggak tahu ada forum apa khusus di Kementerian Keuangan. Dan mungkin juga bisa membantu diajak juga Regional Economist Forum. Kan ada ekonom daerah juga kan. Iya, betul. Itu biasanya Kemenkeu juga punya Regional Economist Forum. Nah, cobalah dibicarakan sama-sama untuk APBN 2026 ini. Karena 2025 udahlah gitulah istilahnya udah 3 bulan lagi nggak turun drastis. Nanti yang 2026 ini mungkin masih bisa ada pertimbangan reformulasi ulang seperti apa sehingga itu tadi misalkan DBH yang turun itu nanti impactnya apa. Selama ini kan dia sudah cukup berdampak. Sebetulnya gini Pak, kalau ke PDRB waktu itu kita pernah ngeran modelnya di Ken juga, nanti kita share juga ya kalau udah kalau udah ketemu filenya karena udah cukup lama. Memang berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB, bisa menurunkan ketimpangan tapi belum terlalu signifikan. Tapi kalau mendorong tumbuh ada. Ada, tapi belum besar banget magnitude-nya, tapi sudah cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan, tetapi belum signifikan untuk ketimpangannya belum terlalu besar ya, walaupun sudah ada lah, tapi belum terlalu besar untuk menurunkan ketimpangan, walaupun sudah ada efek itu. Tapi yang agak ini tuh menurunkan kemiskinannya belum terlalu besar. Nah, itu mungkin yang jadi pertimbangan. Jadi KPI untuk Pak Menkyu ke daerah-daerah, ke Pemda-Pemda untuk lebih memperhatikan lagi. Karena kemiskinan ini kan juga salah satu target nasional yang harus dicapai. Jadi dana daerah ini bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan, karena kalau pertumbuhan kan bisa jadi itu tidak mencerminkan keadilan redistributifnya. Ya hanya growth aja, signifikan itu dana-dana bagi hasil dan dana segala macam yang transfer ke daerah itu, tetapi yang masih kurang itu ke ketimpangan dan ke kemiskinannya itu. Jadi dia misalkan tidak terlalu dipotong, tapi harus mencapai target nasional yang menurunkan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan. Jadi agar Pemda-Pemda KPI-nya lebih jelas lah ya, jangan hanya soal realisasi atau apa. Kemudian tadi mendorong daerah-daerah punya CFO tadi, Pak. CFO tadi, berarti gitu ya. Tapi intinya kelihatannya
sebaiknya ini komunikasi makin diintensifkan antara pemerintah pusat dengan Pusat dan daerah, terkait iya. dengan soal daerah ini. Kan mungkin Pak Menteri baru kemarin kan masih banyak karena baru, jadi Ya. banyak hal yang perlu ditata gitu. Jadi ditata. mungkin belum terlalu fokus di TKD-nya. Kan cuman menyampaikan normatif Iya. aja kemarin bahwa akan direview kembali. Oke. Asalkan sudah daerah, sempat ya. beliau menyatakan Berarti seperti itu. Ada pintu Kemudian yang dibuka. daerah boleh kok nanti ada pertimbangan selama Iya. kalian perbaiki tuh Iya. kondisi keuangan daerahnya. Berarti ada pintu yang dibuka Iya, nih sudah ada. ini ya. Sebetulnya baru buka setengah lah kali. Bukan setengah. Begitu ya. Supaya dibuka banget, nah Ya. daerahnya harus siapin Ya. apa. Makanya itulah perlu forum itu nanti. Ya, Mungkin betul, beliau kan betul. masih fokus dulu nih. Nanti mungkin ada masa yang agak sedikit Ya. luang di akhir tahun. Nah mungkin kita bisa Iya. kejar tuh yang untuk daerah. Karena menurut saya daerah ini penting banget untuk ke pertumbuhan ekonomi real di lapangan Iya, banget ini. Karena daerah-daerah ini sekarang sudah banyak yang megap-megap juga. Iya. Kan kita cuma lihat nasional ya. Iya, Kalau iya. nasional mungkin masih bagus, tapi daerah-daerah ini kan masih Iya. Ada daerah-daerah yang daerah-daerah sudah yang perlu perlu kita tolong lah. Istilahnya iya, jangan sampai mereka di regional growth strategi kita kan dulu Iya, juga iya, sangat betul, timpang tuh banyak betul. daerah-daerah. Nah itu jangan sampai Iya. itu juga ini, karena pertumbuhan ekonomi daerah tuh tetap mendukung pertumbuhan ekonomi Iya. nasional Iya. seperti itu. Begitu ya pemirsa. Saya kira ini narasumber saya kali ini cukup fair, ini cukup adil, memperlihatkan pertimbangan pusat apa, pertimbangan daerah apa, kondisi-kondisi bagaimana, tapi beliau tadi sangat mengingatkan sebaiknya ini dibicarakan lebih serius, lebih intensif, Iya. lalu juga ada komitmen kedua belah pihak. Jadi kalau nanti ditambahi ya komitmennya apa, Komitmennya apa, semacam KPI-nya itu, apa, KPI-nya ya. apa, saya kira. Dan bisa memperhatikan tadi di KL sendiri di pusat kan beberapa ada yang masih belum optimal. Ya. Mungkin ada yang sebagian bisa menutupi yang pelayanan dasar itu tadi tetap harus berjalan di daerah gitu. Begitu ya, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Prof. Telisa tadi menambah informasi, menambah pengetahuan Ibu Bapak semua. Terima kasih Bu Telisa terima kasih mampir juga ke nih. tempat sini. Makasih nih Pak Awali udah ngajakin, luar biasa. Jadi saya selalu belajar dan belajar nih kalau bareng Pak Awali. Ya. Sama-sama kita belajar.